Are you ready? Ready, Bu. Yes, okay. Time is yours. Langsung ini ya. Ya. Kok deg-degan toh? Wajahnya dong, wajahnya. Oh iya, lupa, Bu. Mana? Yang lainnya coba di-mute ya, kecuali nanti kalau ada interaksi boleh di-unmute ya. Selamat pagi, anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Oh ya, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan untuk Rehan memimpin doanya. Baik, Pak. Mari teman-teman untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberi kelancaran ke depannya. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Nova, silakan untuk dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masih di mute aku aja, Pak ya? Oh ya, silakan. Oke. Hai teman-teman. Mari kita Bisa, Pak, ini bisa. Oh, bisa ya. Oke. Ya udah, Bu. Ya udah, Nova, silakan. Marilah teman-teman untuk mengenang jasa para pahlawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, adakah yang tidak masuk? Ada tidak kawan-kawan kalian yang tidak masuk atau belum join di kelas ini? Sudah semua, Pak. Sudah masuk semua. Oh ya, baik. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita? Iya, Pak. Ya, walaupun pembelajaran kita sekarang ini daring, kita harus tetap semangat ya. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang perkembangan komputer. Apakah ada yang masih ikat dengan perkembangan komputer? Minggu lalu kita belajar tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima, Pak. Dari komputer yang besar itu sampai ke generasi yang sekarang ini, sampai yang kecil-kecil ini. Ada yang lain yang mau menambahkan? Tidak ada. Tidak, Pak. Berarti kalian masih ingat materi yang Bapak sampaikan di minggu lalu ya? Masih, Pak. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang media sosial dan dampaknya. Nah, tujuannya yaitu kita dapat mendefinisikan pengertian media sosial. Yang kedua, kita dapat menyebutkan macam-macam media sosial. Yang ketiga, kita dapat menganalisis dampak-dampak dari media sosial.
Nah, Bapak akan menayangkan materinya, kemudian kita akan melakukan tanya jawab. Lalu kalian akan membentuk kelompok diskusi untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan ya. Yang akan Bapak nilai nanti di diskusi itu, yang satu keaktifan kalian dalam diskusi kelompok. Yang kedua, jawaban kalian setelah mengerjakan soal. Itu yang akan Bapak nilai. Nah, apa sih manfaatnya dari kita belajar ini? Ada yang tahu? Belum ada ya. Manfaatnya adalah kalian dapat mengenal lebih dalam tentang media sosial dan dampaknya. Itu manfaatnya ya. Baiklah, sekarang Bapak akan menampilkan materinya. Sebentar. Sudah terlihat? Belum, Pak. Proses. Sedang proses, Pak. Sedang proses Belum, ya? Pak. Oke. Ya, proses, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, materinya hari ini adalah tentang media sosial. Pengertian media sosial dan dampaknya ya. Apakah kalian sudah tahu apa itu media sosial? Saya, Pak. Ya, apa itu? Media sosial itu seperti media online kan, Pak? Oh ya, betul. Ada yang mau menambahkan lagi? Yang lainnya? Ada yang tahu lagi? Facebook itu, Pak. Oh ya. Ya, kalian sudah menggunakan lah itu yang namanya media sosial ya. Nah, di media sosial merupakan digunakan oleh penggunanya. Tujuannya dari media sosial ini kita bisa berkomunikasi, bertukar informasi dari satu pengguna ke pengguna yang lain. Lalu apa sih jenis-jenis media sosial itu? Ada yang tahu? Belum, Pak. Ya. Jenis-jenis, kita masuk ke jenis-jenis media sosial ya, macam-macam media sosial. Yang pertama ada Friendster, itu dirilis pada tahun 2000. Friendster itu digunakan untuk berkenalan lewat dunia maya sekaligus sebagai sarana untuk bertukar pesan atau berkomunikasi. Itu Friendster ya. Lanjut kita ke Facebook. Facebook itu ada pada tahun 2004. Pada tahun 2008 Facebook mulai marak dipakai dan menggeser Friendster. Sebab fitur yang ditawarkan oleh Facebook jauh lebih lengkap. Bahkan pengguna Facebook terus mengalami peningkatan sampai saat ini. Aplikasi ini banyak diminati, ya, banyak sekali. Dari anak-anak sekolah sampai orang dewasa itu hampir rata-rata menggunakan yang namanya Facebook. Lalu kita lanjut lagi ke Twitter. Twitter itu dirilis pada tahun 2009. Jejaring sosial yang satu ini juga digunakan sebagai sarana komunikasi.
tetapi penggunanya akan melonjak jika ada peristiwa yang menjadi trending topik atau populer. Adapun kelemahannya yaitu tidak dapat melihat siapa saja yang sedang online. Nah, contohnya begini, kalau misalnya pengguna Friendster ya Twitter itu artis-artis yang sedang ngetop, nah biasanya mereka menggunakan Twitter. Atau ada berita-berita yang lagi jadi trending topik ya, itu biasanya mereka menggunakan Twitter. Lanjut, kita ke WhatsApp. WhatsApp adalah media sosial. Ini diciptakan atau dirilis pada tahun 2009. Tapi pada waktu itu belum banyak diminati orang. Aplikasi ini berfungsi sebagai media pertukaran informasi antar individu ataupun kelompok. WhatsApp juga digunakan untuk pertukaran informasi melalui media panggilan, video call. Akhirnya penggunanya dapat melihat secara langsung siapa yang akan diajak bicara. Nah, di WhatsApp itu misalnya kita antar individu. Kalian ya, misalnya Fantoni dengan Rehan itu bisa chattingan menggunakan WhatsApp antar individu. Kalau antar kelompok seperti grup WA kelas kita ini menggunakan antar kelompok. Nah, kita juga bisa menggunakan panggilan melalui video call. Jadi kita tahu siapa sih yang diajak bicara. Kita bisa tahu siapa orangnya. Namanya misalnya Rani. Pas diangkat ternyata orangnya laki-laki. Akhirnya kan ketahuan. Walaupun namanya tadi kita menyimpannya dengan nama Rani. Ternyata yang diajak bicara lainnya. Atau yang laki-laki itu akan ketahuan kalau kita menggunakan video call. Lanjut ke Instagram. Pada tahun 2010, Instagram dirilis, tetapi penggunanya lebih fokus pada foto dan video yang dapat diedit atau diubah. Interaksi Instagram dapat dilakukan melalui tombol like and comment. Aplikasi ini juga dapat mengirimkan pesan ya. Kita mengirimkan pesan melalui aplikasi ini menggunakan direct message atau DM. Line dirilis pada tahun 2011. Situs di jaring sosial yang satu ini lebih berfokus hanya kepada pertukaran pesan, baik individu ataupun kelompok. Ini Line ya. Terus kita dari yang tadi, materi yang tadi tentang macam-macam media sosial, adakah yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Ya. Kan saya pengguna Facebook nih, Pak ya. Saya lihat di beranda itu banyak promosi-promosi yang menarik, Pak. Tapi harganya murah. Nah, itu biar tidak tertipu itu toko asli atau palsu itu gimana, Pak? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Untuk kalian melihat promosi-promosi yang ada di Facebook yang harganya menggiurkan, harganya di bawah pasaran, kalian harus lihat dulu apakah dari sumbernya, maksudnya ya, sumbernya itu apakah benar, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jangan sampai kalian membeli melalui media sosial, melalui Facebook itu tertipu. Kalian sudah memesan barang, ternyata kalian sudah transfer, ternyata barangnya nggak sampai. Satu. Yang kedua, kadang tidak sesuai dengan yang kita pesan. Misalnya kita pesannya barangnya bentuknya seperti ini. Bentuknya seakan sama dikirimkan, tapi kualitas yang ditawarkan di Facebook tadi tidak sesuai dengan kualitas yang kita terima. Akhirnya abal-abal itu.
Biasanya seperti itu. Jadi hati-hati untuk membeli melalui media sosial ya. Kalian harus cek dulu kebenarannya. Kalau nggak masuk akal jangan ya. Tuh. Lalu siapa lagi yang mau bertanya? Ada tidak? Tidak ada Cukup, kayaknya, Pak. Pak. Oke. Cukup, Pak. Cukup. Pak. Baiklah, kita lanjut ke sarana komunikasi jarak jauh maupun jarak dekat. Sebagai lahan promosi dalam hal bisnis untuk mempertemukan kembali keluarga atau kerabat yang sudah lama tidak bertemu. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Pengguna dapat belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Dapat berkomunikasi dengan menggunakan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Nah, ini yang pertama ya, sebagai sarana komunikasi jarak jauh maupun jarak dekat. Misalnya, kalian mempunyai saudara yang ada di Malang, dari Lampung, bisa berkomunikasi jarak jauh ya. Tuh, dari Lampung ke Malang, kita menggunakan media sosial ini untuk berkomunikasi. Kalau jarak dekat, misalnya kita dalam satu kelas nih, pas istirahat, kita bisa berkomunikasi menggunakan media sosial tadi. Itu sebagai lahan bisnis. Nah, contohnya tadi yang disebutkan Rehan tadi, yang ada bisnis yang dijual melalui media sosial. Tapi kalau kita menggunakan ini, tolong gunakan yang baik. Kalau kalian mau menjual barang melalui media sosial, ingat jangan pernah kalian berbohong. Ya, apapun yang kalian jual, yang kalian promosikan itu harus sesuai dengan yang kalian jual ya. Jangan yang dijual barangnya A, ternyata kalian mempromosikannya B. Nah, itu suatu penipuan. Untuk mempertemukan kembali keluarga atau kerabat yang sudah jauh, sudah lama tidak bertemu, itu bisa melalui media sosial. Contohnya kita menggunakan Facebook. Kita melihat di sana ada fotonya, namanya kok sama. Nah, kita akan berteman di sana, lalu kita bisa berkomunikasi lagi. Terus sebagai sarana untuk pengembangan keterampilan, ya. Misalnya kalian mempunyai bisa editing video atau apa. Nah, kalian kan keterampilan kalian editing video atau bagaimana. Nah, kalian upload di sana bisa. Dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Misalnya kalian mau berkomunikasi dengan pengguna yang ada di Amerika atau Australia, itu bisa menggunakan media sosial ini. Nah, tadi sudah ada dampak positifnya. Sekarang kita masuk ke dampak negatifnya. Satu, menjadikan seseorang lebih individualis. Ya. Yang kedua, menjadi tempat beredarnya berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Terus menjadi hidup lebih konsumtif, menurunkan tingkat kesehatan, membuat kecanduan. Dapat terjadinya cyberbullying atau kekerasan di dunia maya seperti penghinaan terhadap fisik, sara maupun lainnya. Apa sih yang menjadi dampak? Menjadikan seseorang lebih individualis? Mereka itu tidak menghiraukan apa yang ada di sampingnya. Contohnya kalian asik dengan gadget kalian, dengan handphone kalian, bermain media sosial. Nah, sedangkan teman kalian itu pingin curhat dekat dengan kalian, tapi kalian
cuek dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus menjadi tempat beredarnya berita hoax. Contohnya banyak sekali sekarang ini. Misalnya berita di sana ada orang bisa menggandakan uang dan menggandakan segala sesuatu, itu ada. Padahal belum tentu itu bisa. Masa iya uang 1.000 bisa digandakan menjadi 10 juta? Kalau bisa, Bapak juga mau itu. Nah, terus membuat hidup menjadi lebih konsumtif. Itu seperti ini. Kalian itu membeli barang-barang yang ditawarkan di media sosial, barang-barang itu yang belum begini, belum penting lah untuk kalian, tapi kalian ditawarkan dengan yang menggiurkan dan lain sebagainya. Nah, kalian akan membelinya. Akhirnya kalian akan mengeluarkan uang. Nah, menurunkan kesehatan, tingkat kesehatan. Contohnya, kalian akan lupa makan di sana. Terus kesehatan mata kalian. Bapak, Terus, ya, Pak, bolehkah saya izin ke belakang sebentar, Pak? oh silakan, silakan, silakan. Iya, bentar, Pak ya. Oh ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sampai mana tadi? Sampai menurunkan tingkat kesehatan ya? Iya, Pak. Ya, kita menurunkan tingkat kesehatan itu seperti halnya gini. Kesehatan mata, terus kalian itu bisa lupa makan dan lain sebagainya. Akhirnya tingkat kesehatan kalian akan menurun. Nah, terus membuat kecanduan. Banyak sekali anak-anak sekarang ini di media sosial yang sudah kecanduan. Bangun tidur langsung yang dipegang handphone. Anak-anak sudah tidak takut lagi sama orang tuanya. Anak-anak itu lebih nurut dengan handphonenya. Contohnya, anak orang tuanya, ibunya memanggil, "Nak, datang ke sini, bantuin ibu." Dia nggak, baru klunting langsung lari. Nah, berarti anak ini udah mulai kecanduan nih dengan handphone tadi. Dia tidak taat sama orang tuanya, tapi taat sama handphonenya. Nah, itu hati-hati ya. Terus dapat terjadinya cyberbullying atau kekerasan dunia maya. Contohnya, kalian mengupload foto. Nah, di situ ada orang yang menanggapi, tetapi dengan cara penghinaan. Ya, itu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak, Pak. Oh, sudah. Sudah paham. Sudah paham. Oke, kalau kalian sudah paham, sekarang kalian akan membuat kelompok. Satu kelompok terdiri jadi 2 orang ya. Yang kelompok 1, Rehan dan Novalisa. Ya, Pak. Kelompok 2, siap ya. Nanti tugas yang perlu dikerjakan adalah menjelaskan media sosial. Yang pertama. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis media sosial. Kemudian, di situ ada gambar. Kalian amati gambar dan jawablah pertanyaannya. Bentuk soalnya sudah Bapak kirim ke WhatsApp grup ya. Nah, kalau kalian melihat tampilannya seperti ini. Yang pertama, 1, apakah yang dimaksud dengan media sosial? Yang kedua, sebutkan jenis-jenis media sosial. Lalu, perhatikan gambar di samping ini ya. Berdasarkan kasus tersebut, lakukan analisis ya. Manfaat apa yang kita ambil dari kasus ini? Yang kedua, apakah kasus tersebut dapat dikategorikan dengan dampak negatif di media sosial? Jika iya,
berikan alasannya, jika tidak, berikan alasannya. Nah, terus selanjutnya, bagaimana sebaliknya kita menyikapi penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bapak beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan diskusi kelompok tadi ya. Iya, Pak. Silakan, siap. Iya, Pak. Siap. Oke, Siap, Pak. silakan. Kalau sudah siap, bisa disampaikan, Pak. Oh, baiklah. Waktu diskusinya sudah selesai ya. Silahkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Pak, saya mewakili kelompok 1 ya Pak. Jadi saya menjawab nomor 1. Jadi apakah yang dimaksud dengan media sosial? Media sosial itu alat komunikasi atau yang berbasis online. Jadi kita bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain yang beda tempat, itu bisa lebih mudah, Pak. Jadi kita bisa komen, kemudian bisa mendekatkan yang jauh lah. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Ada yang lain? Kami, Pak, dari kelompok 2, Pak. Ya. Kami ini sudah menyelesaikan soal jenis-jenis media sosial, Pak. Oke. Jenis-jenis media sosial itu banyak sekali, diantaranya ada Facebook, ada WA, Instagram, Line, YouTube, dan lain sebagainya. Itu aja, Pak, dari kelompok kami. Oke, terima Benar, kasih. Pak, ya? Betul ya, Pak, ya? Oh, betul itu. Bagus sekali kalian sudah bisa menangkap materi pada pertemuan kali ini. Oke. Sekarang kirimkan hasil diskusi kalian ke WA pribadi Bapak ya. Kita kirim lewat WA, nanti di situ di screenshot hasil diskusi kalian, Bapak akan melihat bagaimana kalian cara berdiskusinya tadi. Kan ada percakapan atau rekaman tadi ya, dari percakapan di WA tadi, dikirimkan dengan hasil jawaban kalian. Oke? Ya, Pak. Siap, Pak. Oke, pelajaran kali ini sudah hampir selesai. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada tidak? Saya, Pak. Ya. Oke. Silakan. Yang sudah kita pelajari tadi, berarti kita kalau menggunakan media sosial itu harus digunakan dengan baik, Pak. Nggak boleh sembarangan. Nanti takutnya malah jadi berbahaya. Itu, Pak. Oke, bagus sekali. Ada yang mau nambahkan? Sudah cukup, Pak. Cukup. Cukup, Nah, Pak. jadi kesimpulannya adalah media sosial salah satu jenis media online yang dimanfaatkan untuk berbagi maupun berinteraksi dengan pengguna lainnya. Jenis-jenisnya itu ada Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, YouTube, dan lain-lainnya. Nah, di situ ada dampak negatif dan dampak positifnya, banyak sekali. Ingat, kita harus menggunakan media sosial dengan baik dan sewajarnya. Nah, untuk kuisnya kalian bisa buka di WhatsApp group. Tadi Bapak sudah kirim. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang computational thinking ya, atau bisa disebut dengan berpikir komputasional. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa.
Silahkan Ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas waktunya. Hari ini jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan ya. Tetap pakai masker kalau kalian keluar rumah. Dan Bapak akhiri, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.